Oke, kembali lagi bersama saya, Sony Alpha. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang tipe data, variabel, dan konstanta. Ketiga hal ini merupakan salah satu basic di berbagai macam bahasa pemrograman tentunya, gitu. Sehingga pengetahuan-pengetahuan rekan-rekan terhadap eh, hal-hal ini tentunya akan membantu rekan-rekan memahami materi yang akan saya sampaikan kali ini. Ya, jadinya ini adalah beberapa jenis tipe data ya yang ada di Arduino yang mungkin akan sering teman-teman jumpai ketika nanti memprogram atau membuat semacam firmware gitu. Mungkin saya akan sedikit membahas satu persatu gitu ya. Yang pertama itu tipe data point. Nah, tipe data point ini juga rekan-rekan sadar atau tidak sadar, ini adalah tipe data yang muncul ya ketika teman-teman mempelajari materi sebelumnya gitu. Seperti di suatu function ya, point setup, point loop gitu. Sebenarnya point ini juga termasuk ke dalam suatu tipe data, di mana memang tipe data point ini adalah tipe data yang tidak memiliki return gitu ya, kalau dalam function tidak memiliki keluaran, sehingga memang di sini itu value-nya adalah null. Selain itu mungkin akan ada variabel atau tipe data yang kita sebut sebagai tipe data bool atau boolean, yang dimana tipe data boolean ini hanya bisa digunakan untuk menampung nilai true atau false, atau mungkin satu untuk true dan zero untuk false. Sekali lagi kita memahami tipe data ini sebagai dasar gitu ya, bahwa ketika rekan-rekan nanti memasuki atau mempelajari tentang variabel dan konstanta, maka variabel atau konstanta itu akan bisa menampung suatu value, di mana value-nya atau jenis value-nya akan ditentukan oleh tipe data ini gitu. Yang artinya semisal rekan-rekan membuat suatu variabel, katakan saja variabelnya itu bernama buah, di mana tipe datanya ini menggunakan bool atau boolean, maka variabel buah ini hanya akan dapat menampung nilai true atau false. Begitu juga dengan tipe data yang lain seperti char untuk menampung karakter, unsigned char ya karakter juga gitu ya, tetapi bersifat unsigned. Ada byte, ada integer mungkin ya, ya untuk menampung bilangan bulat gitu, baik positif atau negatif. Unsigned integer untuk menampung bilangan bulat tetapi arah positif ya gitu ya. Terus ada word long mungkin yang akan sering kepake juga gitu ya. Ini juga untuk menampung bilangan apa namanya uh, bulat juga gitu. Terus ada float untuk menyimpan bilangan desimal, ada juga double, dan terakhir adalah string gitu. Jadinya ini adalah beberapa tipe data basic yang nanti akan sering sekali muncul. Yang rekan-rekan perlu ingat adalah gitu ya, mungkin beberapa dulu saja gitu ya, seperti integer gitu yang menampung bilangan bulat, float misalkan menampung bilangan desimal gitu ya, char menampung karakter, string menampung apa namanya array of karakter atau kumpulan dari karakter gitu atau kata gitu, void gitu ya yang tidak memiliki range gitu atau value, dan terakhir mungkin adalah bool atau boolean yang bisa menampung nilai true atau false. Mungkin beberapa parameter itu, beberapa tipe data ini yang akan sering teman-teman jumpai. Ya, saya lanjutkan. Setelah kita mempelajari terkait tentang tipe data, maka selanjutnya kita perlu memahami apa itu variabel dan nanti juga apa itu konstanta. Variabel atau konstanta itu rekan-rekan bisa bayangkan sebagai sebuah wadah
di mana wadah tentunya bisa kita gunakan ya untuk menampung suatu nilai. Artinya di sini memang benar bahwa variabel digunakan untuk menampung suatu nilai atau value gitu. Dan nilainya sekali lagi akan ditentukan tipenya oleh tipe datanya. Nah, contoh kasus di sini adalah integer a. Artinya di sini kita membuat suatu variabel bernama a, di mana a ini nanti dapat menampung value-value yang bertipe data integer atau bilangan bulat, baik negatif maupun positif ya, gitu. Nah, sekali lagi untuk membuat suatu variabel ini sebenarnya sangat sederhana ya, gitu. Pertama, teman-teman harus tentukan tipe datanya. Ini ada integer gitu ya, mungkin bisa float, boolean dan lain-lain. Terus membuat nama variabelnya. Ketika membuat nama variabel, biasakan atau direkomendasikan ya sesuai dengan fungsi variabel itu. Dalam arti semisal teman-teman ingin menampung data, ya udah teman-teman sebaiknya namakan variabel itu sebagai data gitu ya. Yang mungkin tipe datanya teman-teman ya sesuaikan. Kalau datanya memang adalah suatu kata-kata atau string, ya udah jadinya string data. Kalau isinya adalah angka misalkan yang desimal, ya jadikanlah float data dan sebagainya. Dan terakhir adalah konstanta. Konstanta ini juga rekan-rekan bisa ibaratkan ya sebagai suatu wadah juga, di mana wadah ini bisa menampung suatu value yang bertipe data tertentu sesuai dengan definisi tipe data yang digunakan. Namun perbedaan utamanya antara konstanta dengan variabel itu adalah terletak dari kemampuan mereka untuk mengupdate nilai mereka. Di mana jika sebuah variabel dia akan mampu untuk mengupdate nilainya di dalam suatu program ketika program itu running gitu ya, sehingga hasil bacaan sensor gitu atau hasil kalkulasi itu biasanya ditampung ke dalam suatu variabel. Sementara kalau konstanta ini adalah suatu wadah yang bisa menyimpan nilai, namun nilainya itu bersifat tetap atau tidak bisa diupdate ketika program itu running gitu. Artinya ketika di awal kita memang sudah assign dia bernilai 10, katakan seperti itu, maka ketika program ini terus berjalan, maka nilai 10 itu tidak bisa teman-teman update nilainya. Nah, itu letak perbedaan utama antara variabel dan konstanta. Dan untuk membuat variabel atau konstanta, sintaknya atau susunannya sangat sederhana gitu ya. Ini mirip sekali dengan membuat variabel, namun teman-teman perlu menambahkan satu kata sebelumnya. Kita sebutnya sebagai cons gitu ya. Artinya cons, tipe data, dan nama variabel. Contohnya kita di sini membuat suatu variabel konstanta bernama B dengan tipe data yang ditampung itu adalah integer gitu ya, atau P misalkan. Ini mungkin tipe data yang lebih cocok itu adalah float ya, gitu ya. Float 3,14 biasanya ya, berarti float yang namanya adalah P. Kalau kita bayangkan, kalau kita perhatikan, ternyata penamaan variabel ini hampir tidak memiliki aturan ya gitu. Artinya terserah kita mau menamakan variabel ini apa. Namun memang tetap kita usahakan kalau bisa nama variabel itu sesuai dengan fungsi atau value yang akan disimpan. Kalau yang akan disimpan adalah misalkan list data mahasiswa, mungkin bisa dinamakan adalah data mahasiswa gitu ya, atau NIM, atau mungkin nama buah dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini ada sedikit aturan juga ya sebenarnya, walaupun sebebas terlihat begitu bebas, namun tetap aja memiliki aturan.
Yang pertama, ketika rekan-rekan membuat suatu variabel atau konstanta, nama variabel atau konstanta, pastikan diawali oleh suatu huruf atau mungkin tanda garis bawah atau underscore seperti ini. Artinya, teman-teman tidak bisa membuat suatu penamaan variabel itu menggunakan angka di urutan paling depannya. Nanti kita akan contohkan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kata-kata yang digunakan dalam sketch Arduino. Contohnya for, if, while, switch misalkan dan sebagainya. Karena sketch-sketch ini atau function-function ini sudah didefinisikan oleh Arduino programming ya sebagai suatu fungsi gitu ya. Sehingga ini tidak bisa kita pakai gitu. Terus yang selanjutnya dalam bahasa atau dalam Arduino programming ini rekan-rekan harus memperhatikan gitu ya bahwa bahasa ini atau programming ini dia itu bersifat sensitive case. Artinya jika kita membuat suatu variabel dengan nama yang seolah-olah sama, namun ada salah satu karakter katakan memiliki ukuran atau memiliki karakter yang berbeda dalam susunan lowercase atau uppercase, maka itu akan dianggap sebagai variabel yang berbeda. Jadinya perlu hati-hati gitu ya. Dan terakhir, jika suatu variabel atau konstanta itu terdiri dari dua suku kata atau dua kata gitu, kita tidak boleh memberikan semacam spasi di antara itu. Kita harus ganti dengan underscore mungkin, atau mungkin kita sambung dan sebagainya. Banyaklah trik-triknya. Supaya mempermudah pemahaman, mari kita langsung saja coba di walkthrough gitu ya. Ini adalah walkthrough gitu. Pertama, kita akan coba membuat suatu variabel gitu ya. Di sini untuk membuat suatu variabel gitu, kita perlu susunannya adalah tipe data dan nama variabel. Katakan saja saya ingin membuat variabel bernama A dengan tipe data integer. Maka kita bisa tulis int A titik koma, harus diakhiri titik koma. Ini sebenarnya sudah menjadi suatu variabel ya. Dan kalau kita running, program ini akan berjalan. Cuma memang baru bernilai A gitu ya, variabelnya A. Kita buat lagi variabel yang lain, float B misalkan gitu ya. Ini kalau kita running juga sama ya. Ya, oke. Ini juga akan berhasil gitu ya. Jadinya kita sudah bisa membuat suatu variabel A dan suatu variabel B gitu ya. Terus katakan saja saya ingin membuat suatu variabel lagi namanya int data siswa gitu ya, atau nim siswa misalkan, nim siswa seperti ini ya, nim siswa sorry. Ini kalau kita running ya, ini akan error ya karena dua hal gitu ya. Pertama gitu ya, kita lupa memberikan titik koma. Nah, ini error pertama karena ini. Yang kedua karena adanya spasi gitu ya. Nah, ini tidak terdefinisi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita running maka akan berjalan. Gitu ya. Nah, terkadang ada juga gitu ya. Ada juga orang yang membuat variabel seperti ini ya, nim, terus dia bukan pakai underscore. Dia pakainya koma, nim, siswa. Ini juga akan berjalan ya. Namun ini mengartikan lain, bukan berarti kita membuat suatu variabel bernama nim siswa, melainkan ini adalah menjadi dua variabel. Ini sebenarnya artinya kita membuat dua variabel yang kebetulan tipe datanya sama, int nim gitu ya, dan int siswa. Nah, cuma kalau disingkat penulisannya bisa dibuat seperti ini ya, dengan cara menambahkan koma. Tapi artinya ini adalah ada dua variabel, int nim sama int siswa gitu ya. Dan terakhir mungkin kita tidak boleh memberikan
nama variabel di depannya itu berupa angka gitu ya. Misalkan int 2c. Nah, seperti ini ya. Ini akan error. Kita tidak boleh. Kita bisa memanipulasinya misalkan dengan menambahkan satu karakter sebelumnya gitu ya, mau underscore, mau karakter yang lain, baru dia akan berjalan. Nah, oke, berjalan. Atau dan terakhir adalah aturan kita tidak boleh membuat penamaan variabel sesuai dengan sintek-sintek yang ada di Arduino. Contohnya int for gitu ya, titik koma. Ini juga akan bermasalah gitu ya. Atau in if, in switch, in while dan lain, ini akan bermasalah. Kalau kita paksa-paksakan, ya caranya ya kita kasih karakter lain gitu ya, misalkan underscore for, ini akan dianggap berbeda ya. Nah, ini. Oke, ini akan berjalan gitu ya. Terus tadi bersifat sensitive case gitu ya. Kalau kita mendefinisikan dua variabel yang sama gitu ya, pasti ini akan error ya, gitu ya. Bukan berarti kita akan menjadikan memiliki dua variabel B, tidak, maka ini akan error karena sebelumnya sudah dideklarasikan. Tetapi kalau kita menggunakan satunya lowercase, nah ini kan sama-sama B, tapi ada yang uppercase, ada yang lowercase. Ini kalau kita running, gitu, ini akan berjalan. Dan ini kita sekarang membuat dua variabel ya, ada B uppercase dan B lowercase. Ini akan dianggap menjadi variabel yang berbeda, gitu ya. Dan ketika kita membuat variabel seperti biasa, kita juga sebenarnya bisa memberikan suatu nilai inisial gitu ya. Misalkan A10 gitu ya. Atau B30 gitu ya. Terserah kita. Nah, ini adalah suatu cara untuk menginisialisasikan value. Itu juga sah-sah saja. Ini akan tetap berjalan. Nah, ini terkait tentang variabel. Terus bagaimana terkait membuat konstanta? Untuk membuat konstanta, rekan-rekan tinggal menambahkan kata cons sebelum tipe datanya. Contohnya misalkan, sekarang kita memiliki tipe data variabel for, gitu, underscore for, nama tipe datanya integer. Ini kalau kita tambahkan cons di depannya, nah, maka underscore for ini bukan lagi bertindak sebagai variabel, maka dia akan bertindak sebagai konstanta gitu ya. Katakan kita memberikan angka 5 gitu ya. Ini kalau kita running akan berjalan, tetapi sekali lagi ini akan menjadi sebuah konstanta. Begitu juga dengan variabel-variabel yang lain ya. Ketika teman-teman menambahkan cons, maka dia akan berubah fungsinya menjadi suatu konstanta. Ya, tadi kita sudah membahas juga ya perbedaan antara variabel dan konstanta. Di mana variabel itu artinya value ini bisa diupdate terus-menerus ya sepanjang program ini berjalan. Sementara kalau konstanta nilainya tidak bisa diupdate gitu ya. Mari kita buktikan. Saya sekarang akan memanggil ya nilai si A gitu ya. Saya akan tampilkan misalkan serial.print. Nah, saya bikin dulu nilai sebelum diupdate misalkan, supaya kita tahu ya. Nah, oke. Ini oke. Wait. Serial.print. Oke, nilai A. Ini saya akan tampilkan nilai A sebelum diupdate. Ini kita running. Nilainya berapa? Tentunya 10 ya. Ya, nilai 10. Nah, terus kita coba update nilainya. Cara mengupdate nilainya itu sederhana ya. Tinggal kita panggil nilai variabelnya, kita kasih nilai baru gitu ya. Nah, jadi 30 misalkan seperti ini. Gitu ya. Terus mungkin ada lagi misalkan kita nanti aja ini dulu gitu ya, 30. Nah, kita update nilainya jadi 30. Terus kita panggil lagi. Nah, supaya cepat saya copy nilai setelah diupdate. Nah, setelah diupdate ya. Ya. Nah, ini kalau kita running,
maka nilainya berubah jadi 30 dan program ini tetap berjalan gitu ya, karena memang sifatnya suatu variabel itu bisa untuk diupdate. Nah, sekarang bagaimana kalau konstanta gitu ya? Kita tahu tadi tidak bisa diupdate. Coba kita buktikan. Ini saya jadikan komentar dulu ya supaya tidak dikerjakan gitu ya. Nilai sebelum diupdate. Nah, ini kita panggil aja sekarang nilainya. Nah, kalau kita running ini akan berjalan ya. Maka nilai sebelum terupdate itu muncul 5. Gitu ya, benar ya. Terus sekarang kita update nilainya. Nah, menjadi misalkan 30 juga gitu ya. Terus kita ingin tampilkan nilai setelah diupdate-nya. Nah, ini kalau kita running, maka program akan error karena memang kalau konstanta itu dia hanya read only ya, gitu ya. Artinya memang tidak bisa kita write atau tidak bisa kita update gitu ya. Nah, ini sudah menunjukkan ya perbedaan antara variabel dan konstanta. Kita juga sudah membahas sedikit aturan-aturan yang perlu rekan-rekan pahami ya ketika membuat suatu variabel dan konstanta. Mungkin itu dulu sedikit materi ini, dan ini sangat penting untuk rekan-rekan pahami sebelum nanti memasuki uh, proses selanjutnya untuk membuat uh, untuk membuat operator dan lain-lain. Ya, mungkin itu dulu rekan-rekan, sampai ketemu lagi.